Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang telah saya pelajari, yaitu tentang objek, scope, dan hoisting pada JavaScript. Yang pertama adalah objek. Apa itu objek? Objek adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai atau bisa disebut properti dan fungsi atau juga bisa disebut metode. Kemudian bagaimana cara membuat objek pada JavaScript? Caranya ada 3. Yang pertama disebut dengan objek literal. Jadi kita membuat objeknya variabel mahasiswa sama dengan kurung kurawal, dan di dalamnya baru kita menuliskan tiap-tiap dari variabelnya. Nah, variabel yang berada di dalam objek inilah yang disebut dengan properti. Yang kedua, caranya adalah dengan yang disebut function declaration. Jadi kita membuat fungsi dulu. Kita membuat fungsi yang kita beri nama di sini buat objek mahasiswa. Kemudian di dalamnya ada parameter nama, NRP, email, dan jurusan. Kemudian dibungkus dengan kurung kurawal, dan juga kita membuat variabel MHS yang kita kosongkan di sini. Kemudian caranya kita tulis MHS titik nama sama dengan nama, MHS titik NRP sama dengan NRP, kemudian MHS titik email sama dengan email, MHS titik jurusan sama dengan jurusan, kemudian kita beri return. Dan ini adalah cara untuk kita membuat objeknya. Bagaimana cara untuk membuat isinya? Kita menggunakan variabel yang kedua, yaitu kita beri nama variabel MHS2 sama dengan nama function yang telah kita buat, dan baru kita tulis yang pertama nama, yang kedua NRP, kemudian email, dan juga jurusan. Nah, kemudian function declaration di sini lebih simple pembuatannya daripada literal karena bisa membuat deklarasinya satu kali dan fungsinya berkali-kali. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan menggunakan constructor function atau disebut dengan keyword new. Jadi kita membuat function lagi, function yang kita beri di sini beri nama mahasiswa, kemudian kita beri parameternya. Nah, kemudian bedanya kita di sini dengan menggunakan sintak this titik nama sama dengan nama, kemudian this NRP sama dengan NRP, kemudian this titik email sama dengan email, kemudian this titik jurusan sama dengan jurusan. Nah, yang menjadi perbedaan di sini adalah ketika kita ingin memanggil variabelnya, kita ingin memanggil objeknya, kita membuat variabel baru yang kita di sini yang saya beri nama MHS3 sama dengan, nah kita di sini menggunakan keyword new, baru kita panggil functionnya dan kita buat argumennya. Nah, di sini kita wajib menuliskan keyword new. Jika tidak, maka JavaScript-nya akan berasumsi bahwa kita memanggil objek menggunakan function declaration. Kemudian yang selanjutnya adalah scope. Scope itu ada 2. Yang pertama global scope atau juga bisa disebut window scope. Itu global scope bisa digunakan dimanapun di dalam program kita atau biasanya berada di luar. Contohnya di sini saya membuat variabel A sama dengan 1, kemudian ada function yang kita kosongkan dan kita konsolok variabel A-nya. Nah,
Variabel A ini disebut sebagai global scope karena dia bisa digunakan di manapun dan juga berada di luar function. Kemudian yang kedua adalah local scope, yaitu variabel yang dideklarasikan di dalam function. Nah, di sini kita sudah membuat function ya. Kemudian di dalamnya ada variabel yang kita beri nama B dan nilainya adalah 2. Kemudian kita konsol log B. Nah, variabel ini disebut dengan local scope karena dia berada di dalam function. Nah, ada beberapa catatan. Yang pertama, jika berada di luar, kita tidak bisa mengakses variabel lokalnya. Akan tetapi, jika di dalam function, kita bisa mengakses variabel globalnya. Sebagai contoh seperti ini. Saya sudah memiliki function, saya beri nama tes, kemudian variabel di dalam function ini ada variabel C sama dengan 2, yaitu variabel local scope. Kemudian saya mau memanggil variabel A atau global scope yang ada di luar. Nah, ini kita bisa memanggilnya karena jika di dalam function kita bisa mengakses kepada variabel globalnya. Nah, akan tetapi jika berada di luar function kita tidak bisa mengakses variabel lokalnya. Sebagai contoh, di sini ada function yang saya beri nama tes lagi, kemudian di dalamnya ada variabel yang saya beri nama D, kemudian nilainya 2, dan saya ingin memanggil console.log, akan tetapi di luar functionnya saya ingin memanggil local scope-nya, maka ini tidak akan bisa atau akan terjadi error karena diibaratkan seperti kita berada di dalam sebuah mobil yang memiliki kaca film. Kita bisa melihat keluar. Jika kita di dalam mobil, kita bisa melihat keluar mobilnya, akan tetapi orang yang berada di luar mobilnya tidak bisa melihat ke dalam mobil. Kemudian yang terakhir tentang hoisting. Jadi di sini ada yang namanya function declaration dan juga function expression. Function declaration rumusnya adalah yang pertama kita menuliskan function identifier-nya, kemudian membuat parameter list, akan tetapi ini opsional yang dibungkus dengan kurung buka dan kurung tutup. Kemudian terakhir kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, yang di dalamnya kita isi dengan function body. Nah, di sini saya sudah memiliki contoh function yang kita beri nama tampil pesan 1, kemudian parameternya saya beri nama ya. Kemudian di dalam function body-nya saya memberikan alert, string hello dan nama. Kemudian di sini saya memanggil functionnya tampil pesan 1, kemudian membuat argumennya yang saya beri nama string hasbi. Atau juga kita bisa memanggil dulu sebelum mendeklarasikan, sebelum mengidentifikasinya. Jadi kita panggil dulu tampil pesan 1, terus argumennya hasbi, dan juga baru kita mengidentifikasi functionnya. Jadi kita bisa memanggil dulu baru mengidentifikasi, atau mengidentifikasi dulu baru memanggil. Kemudian yang kedua adalah function expression. Rumusnya function identifier ini opsional dan parameter listnya juga opsional. Kemudian ada function body. Kemudian di sini ada contohnya, saya memberi nama variabel tampil pesan 2 sama dengan function yang saya beri
beri parameter yaitu nama, dan di dalam function bodinya sama ya. Saya beri alert, kemudian string hello plus nama, dan baru saya memanggil functionnya. Nah, akan tetapi function expression ini tidak bisa kita sebut hoisting ya. Kita tidak bisa memanggil dulu, akan tetapi function expression itu harus diidentifikasi dulu baru dipanggil. Berbeda dengan function declaration. Kalau function declaration tadi kita bisa mengidentifikasi dulu baru memanggil, atau memanggil dulu baru mengidentifikasi. Nah, inilah yang disebut dengan hoisting. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.